Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Jadi di video kali ini kita akan belajar jadi penginstalan Windows ya. Jadi untuk Windows 10 dan serta penginstalan aplikasi ya. Jadi nanti untuk penginstalan Windows-nya dan penginstalan aplikasinya itu nanti via virtual. Jadi untuk terlebih dahulu untuk penyiapan, jadi siapkan dulu ya. Jadi mungkin contoh aplikasi ya. Ini ada aplikasi ya di sini. Ada mungkin browsernya, ada pemutar audio, kemudian ada Microsoft Office-nya, dan serta file pembuka RAR. Jadi kalau untuk install itu sebenarnya gampang saja ya. Jadi nanti bisa dilihat untuk dasar dan kemudian untuk eh, file OS-nya atau operating system itu saya menggunakan Windows 10 yang 64 bit ya. Jadi kita langsung saja. Jadi teman-teman silakan buka aplikasi VirtualBox masing-masing ya. Jadi teman-teman bisa buka aplikasi VirtualBox-nya. Jadi tampilan seperti begini ya. Jadi kita langsung aja di new ya. Kita new atau buat mesin baru. Nah, di sini silahkan diisi dulu ya. Contoh saya tulis Windows 10 ya. Windows 10. Kemudian untuk mesin folder, karena ini C saya udah full ya, partisi C saya udah full, saya pindahkan ke database saja ya, ke database ini ya. Jadi masih agak space-nya masih agak besar dibandingkan C. Jadi saya sarankan gitu. Jadi teman-teman nanti kalau nginstal, kalau mungkin udah full file system C-nya, silahkan nanti diganti path-nya ya untuk penyimpanan mesin virtualnya ya. Jadi kalau udah begini, kita select folder saja. Ini tetap tipenya Microsoft Windows, kemudian ini Windows 10 64 bit. Nah, kebetulan juga di sini ada memory size. Jadi RAM saya itu ada 16 GB ya. Jadi RAM saya itu ada 16 GB. Jadi nanti ini jadi ketika teman-teman eh, punya file yang punya file maksud saya punya RAM 4 GB, jadi disarankan kasih 2 GB saja ya, 2 GB. 2048 ya. Jadi kalau lebih dari 4 GB sarankan ya jadi kayak contoh 4 bahagi 2 gitu ya. Jadi mungkin 8 bagi 24. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini 16. Ya saya agak besarkan sedikit ya. Mungkin 4 GB ya. 4096 ya. Nah, kalau seperti begini udah kita next saja. Kemudian kita create ya virtual hard disk now, di create saja. Ini kasih VDI, boleh silakan. Di next. Kemudian ini dynamical, kita next saja. Kemudian ini kasih 50 GB sebagai contoh nanti ya. Kemudian kita create. Nah, di sini udah otomatis terbuat ya mesin virtual dari Windows 10-nya. Kemudian kalau sudah, kita start saja. Kita start dan nah di sini kita ngambil ya. Di sini kita klik untuk mengambil ISO dari Windows 10. Kita add dulu, kemudian kita cari Windows 10-nya ya. Coba Windows 10 ini kita choose. Habis di sini ya, kita klik di sini, kemudian kita choose, kemudian kita start. Ya. Oke, jadi sementara penginstalan ya, kita tunggu. Nah, di sini udah ada muncul ya untuk
penginstalan Windows ya, Windows 10. Jadi kalau untuk ini language to install tetap English, kemudian untuk time and currency ya, tempat dan tanggal formatnya ya. Ini pilih di Indonesia ya. Jadikan Indonesia. Kemudian keyboard input tetap US, kita next. Kemudian kita install, kita klik saja install. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti begini ada lisensinya, kita centang saja. Kemudian kita next. Ketika habis di next, ini jangan kita pilih upgrade ya. Kita pilih di bawah custom install. Kemudian ini, nah di sini ada partisi yang belum terbuat. Jadi kalau untuk nama dari partisi yang belum terbuat itu bernama unallocated space ya. Jadi ada 50 giga. Nah, di sini untuk contoh kasus kita akan membuat dua partisi ya. Jadi dua partisi 25 itu C dan D itu ada 25 giga juga. Jadi kita bagi dua rata, kita bagi dua. Jadi sebenarnya gini. Contoh, jadi kalian punya harddisk itu 500 giga. Nah, apakah dari 500 giga itu kita mau bagi 3? Itu tidak ya, tidak mesti. Jadi ingat, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Jadi untuk C, mungkin terserah mau ditaruh 150 giga, 200, 300, mungkin lebih. Itu nanti kalau ketika kita mau install komputer pribadi ya untuk install ulang. Install baru maksud saya. Itu tergantung dari nanti kebutuhan masing-masing. Apakah nanti butuh untuk file C-nya yang lebih besar atau D-nya lebih besar, itu tergantung pribadi masing-masing. Nah, di sini cuman saya mau bagi dua saja. Jadi kita new, kita klik new, kemudian kita di size ini kan ukurannya mega ya. Jadi berarti kalau dikonversi 25 giga ke mega itu berarti 25.000 ya. 25.000. Mohon maaf, 250.000 ya. Ntar kelebihan. Kita oke. Nah, ini udah terbuat ya. Partisi 2 ya, jadi bukan lagi unallocated seperti begini. Nah, untuk D-nya kita buat saja, kita new, kita apply. Nah, sampai di sini jangan dulu di next ya. Jadi kita posisikan untuk destinasi file sistemnya ya. Jadi destinasi file sistemnya itu berada pada mana? Jadi kan tadi yang pertama dibuat C ya, dibuat partisi C itu berarti di partisi nomor 2. Sedangkan yang partisi nomor 3 itu adalah partisi D. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau udah kita klik seperti begini, muncul blok warna biru, kita next saja. Dan tunggu beberapa saat. Ini biasanya mungkin kalau untuk yang asli ya, jadi kalau mungkin RAM-nya kecil, itu mungkin biasa memakan waktu 15-30 menit untuk penginstalannya. Jadi kita tunggu ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, jadi di sini kan udah 75% ya untuk penginstalan sistem operasinya. Nanti ini otomatis akan restart ya. Jadi otomatis nanti
mesin virtualnya akan restart. Jadi nanti dia akan menginstal tahap yang kedua. Jadi nanti ketika ada muncul di situ press any key, jadi untuk menginstal itu jangan di enter ya. Jadi biarkan saja dulu tanpa di enter. Nanti ketika kalau di enter itu akan kembali ya. Jadi kembali ke penginstalan yang pertama. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu lagi nanti kalau ada tulisan press any key itu jangan di enter ya. Jadi biarkan dulu dia akan lanjut penginstalan yang keduanya. Seperti begini, kita langsung saja lokal ya. Kemudian kita next. Nah, di sini udah buat nama user ya, nama komputernya. Saya isi aja di sini user ya, untuk standar dari komputernya user. Kemudian kita next. Tunggu lagi beberapa saat. Ini kita not now ya. Oke, salam pembuka. Oke, jadi udah selesai ya ini tampilan desktop dari Windows 10. Jadi selanjutnya ini teman-teman kita yang pertama sebelum melakukan instalasi aplikasi, jadi terlebih dahulu kita install drivernya dulu ya, driver dulu. Kita Ctrl C, Ctrl kanan sebelah ya, Ctrl kanan C. Kemudian kita pilih di sini device ya. Kemudian cari yang di bawah ini ya, insert GUIS addition CD image. Oke. Kalau sudah, kita klik di sini. Kita cari di sini di spesi. Nah, ini ada muncul ya, teman-teman ya. Kita klik saja di sini untuk virtual GUIS addition-nya. Ini drivernya ya. Kemudian kita pilih yang tadi di sini aja yang 64 ya, karena 64 bit.
Kita yes. Jadi kalau untuk 32 ini ya x86 ya. Kita next saja. Install. Kita install lagi. Nah, kalau udah seperti begini, kita reboot saja ya. Reboot now, finish. Kita tunggu dia komputernya akan restart lagi. Oke, kita udah nginstal ya tadi untuk driver dari VirtualBox-nya ya. Nah, kita coba personalize dulu. Kita kecilkan resolusinya. Display setting. Nah, ini. Kita apply. Nah, jadi udah di sini. Teman-teman, kita langsung saja ya untuk penginstalan aplikasinya. Kita Ctrl C dulu. Ctrl, kemudian kombinasi C. Nah, di sini kita coba cari di device, kemudian share folders ya. Kemudian kita di sini share folder setting. Nah, jadi terlebih dahulu, jadi teman-teman sudah siap di dalam satu folder itu berisi aplikasi ya, yang nanti kita mau install di VirtualBox-nya ini. Nah, jadi kalau sudah silakan ditambah di bagian sini, ditambah, kemudian kita folder path-nya kita klik di sini bagian kanan, kemudian other, kita cari yang tadi ya, yang untuk posisi dari aplikasinya. Tadi di mana ya? Di data office, kemudian OS. Nah, ini app ya, app ya. App-nya kita select folder saja. Jadi pastikan file ini di sini berisi program ya. Kita select saja foldernya. Kemudian kita pilih auto mount ya. Ini nggak usah dicentang. Kita langsung oke. Kemudian kita yes saja.
Nah, jadi kalau sudah, kita coba cari ya. Coba cari lokasinya di mana. Kita ke disk PC, kemudian nanti ini ada muncul ya di sini ya. Di bagian sebelah kanan ada partisi yang up ini ya. Kita klik 2 kali dan otomatis folder tadi udah tersharing ke virtual tadi. Nah, sebelumnya yang pertama karena di sini semuanya menggunakan RAR ya. Jadi terlebih dahulu kita install file RAR dulu, baru bisa terbuka ini. Terbuka dari foldernya, ini folder file instalasinya. Jadi coba kita buka RAR-nya, kita install. Nah, kalau untuk install itu kita cari yang berbentuk ekstensi aplikasi ya, atau .exe. Kita lihat di sini ya. Ini ada tipenya ya, aplikasi. Kita klik saja 2 kali di sini, kita run. Kita yes. Kita install. Ya, ini untuk WinRAR-nya ya, untuk WinRAR. Oke. Done. Selesai. Nah, kita back lagi. Nah, ini kan ada beberapa ya. Jadi ada beberapa, ada yang pertama itu ada Chrome atau web browser ya. Kemudian ada pemutar video audio, kemudian ada audio sama video ya, sama Office. Nah, jadi kalau untuk install itu gampang, kita klik saja 2 kali di bagian sini, kemudian cari ekstensi aplikasi ya, atau .exe ya, ini ada .exe, kita klik 2 kali. Ini teman-teman sebagai contoh saja ya, nanti untuk berikutnya dasar-dasarnya itu bisa teman-teman kembangkan sendiri. Nah, kita tunggu. Nah, ini yes ya, ada muncul. Ini install seperti begini aja, gampang. Tinggal di OK, kemudian di next, di agree saja. Kalau ada petunjuknya, tinggal next. Itu udah selesai. Nah, ini kita lanjut ya untuk penginstalan Microsoft Office ya. Jadi Office itu gampang. Kita buka saja, kemudian kita cari setup-nya atau .exe-nya ya. Kemudian kita tunggu. Ini adalah proses mengekstrak ya. Jadi karena sengaja ini diekstrak biar nanti kalau ada virus masuk itu udah gampang masuk di file RAR-nya. Jadi tidak rusak gitu. Ini kita oke. Kita finish. Dan kita cari ini, finish. Jadi kalau untuk ada petunjuk seperti begini, ada yang kedap-kedip, jadi itu mungkin ada notifikasi ya. Kita klik saja, kita yes. Ya. Gini ya. Nah, ini ada petunjuk dari Microsoft Office lagi, kita yes saja. Ini kita singkirkan dulu ya, untuk Winamp-nya kan udah selesai ya, selesai diinstal. Nah, di sini di Office silahkan dicentang dulu untuk agreement-nya, read-nya ya. Kita continue. Nah, jadi di sini ada 2, ada install now sama customize ya. Jadi kalau saya ini contoh ya, kita mau custom saja dulu, kita pinginnya mau install Office aja, Word aja, aplikasi Word. Nah, kita silahkan jadi kalau ini Word kan ini Word aja ya, di sini kita hapus saja di sini not available ya, ini semua kita kasih
not available ya. Jadi cuman Microsoft Word aja yang kita install. Selain dari itu tidak terinstall. Nah, jadi contoh kalau tadi kita pilih pilihan untuk install now, berarti nanti otomatis aplikasi ini akan menginstal sesuai standar dari aplikasinya. Jadi mungkin ada PowerPoint, Excel, Word dan lain-lain ya. Jadi ini kalau udah kita install saja. Nah, nanti kita tunggu beberapa saat ya. Jadi nanti kalau sudah, nanti teman-teman bisa lihat di bagian sini. Jadi ini ya, ini tadi Winamp terinstall ya. Winamp udah terinstall tadi ya. Dan tadi aplikasi WinRAR ya, udah terinstall seperti begini. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jadi nanti mungkin kita akan lanjut nanti di video berikutnya. Terima kasih.